Halo semua, kembali lagi di channel WN Putra Garden. Ya, ini adalah suasana petik tanaman jeruk yang ada di Dabu Lampot, jeruk Bali ya khususnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara merawat cangkokan sehingga bisa berbuah dan tidak membosankan ya. Biasanya dari cangkokan, dari turun cangkok untuk nunggu berbuah itu agak lama ya. Jadi cara solusinya seperti ini teman-teman. Di pot teman-teman bisa tumpang sari seperti ini. Ini ada sayur, sayur hijau, ada seledri, ada daun bawang. Nah, jadi dengan ditumpang sari seperti ini, sebelum tanamannya berbuah, kita sudah bisa ngasilin ya. Ya, hasilnya yaitu dari sayuran ya. Ada pokcai juga. Ini ada daun mint ya. Jadi sebelum berbuah, tanamannya bisa menghasilkan. Nah, apakah nutrisinya akan terbagi? Ya tentunya terbagi teman-teman. Tapi daripada isinya rumput, nah, sayuran ini kan kita bisa konsumsi teman-teman. Jadi sambil nunggu berbuah bisa menghasilkan. Nah, ini contohnya, ini dioplos dengan ditumbang sari dengan daun mint teman-teman. Jadi semuanya kita tumpang sari di sini. Ya teman-teman, ini adalah tanaman long murbe yang sudah berbuah ya. Buahnya cukup banyak. Buahnya masih belum matang ya. Nah, ini sudah kita cangkok 3 bulan lalu dan sudah pernah kita share ya waktu cara mencangkoknya. Ini adalah cangkok biasa dengan menggunakan media tanam tanah. Tentu bukan tanah subur ya. Kalau tanahnya diisi pupuk itu sangat sulit berakar teman-teman. Jadi gunakan tanah yang biasa. Ini akarnya baru sedikit ya, baru 3 bulan. Jadi nanti kita potong sesudah akarnya banyak, sekitar sebulan lagi. Nah, ini tanaman cherry ya, sudah berakar juga. Akarnya baru sedikit, baru 2,5 bulan tanaman. Nah, ini media tanam sudah kita siapkan dulu ya. Jadi kita bisa siapkan media tanam lebih awal untuk tanaman jeruk balinya. Nah, ini cangkokan jeruk bali yang akan kita potong atau turun cangkok. Ini sudah lebih dari 3 bulan ya, sudah 3,5 bulan, hampir 4 bulan. Akarnya sudah full ya. Nah, ini tanamannya sekarang tidak ada yang besar. Jadi cukup besar tapi tidak besar sekali seperti dulu ya, karena ini udah sering dicangkok teman-teman. Jadi intinya hasil cangkokan itu lebih besar daripada kita jual buahnya. Sebaiknya dicangkok saja. Sekarang kita potong teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini ya. Tapi ini lumayan besar ya. Kira-kira tingginya di atas 1,5 meter teman-teman. Jadi bisa dijual 150.000 sampai 200.000 kalau sudah berbuah. Kalau yang besar-besar seperti dulu bisa laku 300, 400, 500 teman-teman, kalau besar sekali ya. Nah, ini sudah berbunga. Tapi bunganya ini pasti rontok teman-teman. Nah, ini kita potong lagi. Sekarang baru kita bagaimana cara nanamnya. Ya teman-teman, untuk media tanamnya seperti ini. Kita pakai rumput liar yang dicampur dengan tanah untuk di pot bagian bawah. Ini tujuannya supaya menghemat media tanam, supaya kita tidak beli ya. Jadi rumput ini kan daripada dibuang, ini kita jual jadinya, menghasilkan ya. Nah, sesudah seperti ini kita injak-injak sedikit supaya rumput nanti kan kalau busuk dia kan agak turun tanahnya. Nah, itu bagian atas kita campur tanah dengan sekam ya. Karena sekam ini tidak akan bisa tumbuh ya. Sekam atau pupuk Coheam boiler ya. Ini sekam yang sudah ada pupuknya. Nah, dioplos dengan tanah seperti ini. Ini tanah juga kita ambil tanah bagian dalam ya, yang sedikit mengandung biji rumput. Nah, media tanam seperti ini bisa langsung dipakai untuk tanaman yang akarnya sudah besar ya teman-teman. Akarnya sudah banyak. Kalau cangkokan seperti ini teman-teman bisa diamkan seminggu atau 2 minggu. Ya, setelah 3 minggu media tanamnya sudah siap kita pakai ya. Ini kenapa harus nunggu 3 minggu? Karena ini cangkokan umurnya 3 bulan. Beda kayak dulu ya, cangkokan yang umurnya 4 bulan, 5 bulan, yang akarnya sudah kuat sekali. Itu media tanam bisa langsung kita pakai ya. Media tanam rumput tadi yang kita jelaskan bisa langsung dipakai untuk tanaman yang akarnya sudah banyak sekali. Ini kan akarnya masih sedikit ya. Ini karena baru 3,5 bulan teman-teman. Nah, ini plastiknya sekarang kita robek sedikit ya. Jadi tidak perlu dibuka semua, karena kalau buka semua nanti akan mengganggu akar. Dan ini plastik yang kita pakai adalah plastik makanan yang gampang terurai dengan tanah ya. Apalagi sudah dirobek, ini gampang sekali terurai. Setahun juga dia akan terurai dengan tanah. Jadi kalau dibuka akan mengganggu akarnya ya. Nah, setelah seperti ini kita pasang tajar dari bambu
supaya kuat dari goncangan angin ya. Nanti kalau akarnya sudah banyak, tajer ini kita bisa cabut karena akarnya nanti akan memenuhi pot ya, karena jeruk bali ini sangat gampang sekali berakar. Nah, setelah seperti ini kita ikat tajarnya ya. Ini memakai tali rapia ya. Tali rapia kan sangat murah dan gampang sekali didapatkan. Ya, jadi nunggu ini ya, nunggu sambil berbuah ini sangat bosan, sangat membosankan. Kita di pot ini kita bisa nanti tumpang sari seperti yang kita jelaskan ya. Jadi sebelum tabul lampotnya menghasilkan, kita bisa tumpang sari dengan tanaman lain seperti tomat mungkin bisa. Nah, ini kita adanya daun bawang ya, ini yang pakai polybag. Kalau nggak ada polybag, teman-teman bisa tanam langsung ya, tapi untuk tanaman yang akarnya kecil ya, jangan tanam tanaman yang akarnya besar ya. Nah, ini seperti ini kita kocor daun bawang, ini tanamannya kena, jadi tidak ada air yang terbuang ya. Dan seperti ini juga mengakali agar tidak tumbuh rumput teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita selesai menanam cangkokannya, kita pangkas ranting-ranting ya, yang ranting-ranting yang tidak produktif atau yang tidak subur. Ini supaya tujuannya mengurangi ranting tunas-tunas itu menyerap nutrisi ya. Jadi kita sisakan cabang-cabang yang subur saja. Nah, setelah itu kita bisa tumpang sari dengan tanaman macam-macam ya, sesuai selera teman-teman. Ini saya adanya bibit cabai lombok ya, kita isi yang cabai lombok. Ini bibitnya dioker ya, jadi kita langsung tanam juga bisa ya. Bukan bibit cabutan ya, yang dioker seperti yang sering kita bahas di video sebelumnya. Jadi ini ditanam pasti hidup ya. Nah, ini kebetulan kita sisa bibit apa yang ada itu yang kita tanam ya. Jadi walaupun nanti tumbuhnya tidak besar-besar, mungkin cabai lombok tidak akan tinggi-tinggi sekali. Yang penting ada buahnya, kita bisa manfaatkan. Daripada kita menunggu tabul lampot ini supaya berbuah mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Itulah waktunya lama ya. Kalau kita terus rawat kan capek nanti. Kalau udah kita rawat seperti ini, kita kocor atau siram pot ini, kita ada hasil dari sayur ya. Ada tanaman tomat, ya macam-macam teman-teman. Tanaman apa yang teman-teman inginkan ya. Ini tidak memakai polybag ya, karena kebetulan yang ada di polybagnya habis. Kalau pakai polybag lebih bagus lagi. Tetap juga sama ya cara penyiramannya, kita kocor polybagnya ini, pot ini juga kena. Jadi tanamannya akan cepat subur ya, karena sering kita rawat. Jadi dengan cara seperti ini, tabul lampot atau cangkokan Anda akan cepat besar ya, karena kita akan lebih senang merawatnya ya, karena ada tanaman lain yang akan kita panen. Nah, seperti ini ya. Ini di tanah juga kita isi seledri. Ya, tujuannya supaya nanti kita siram dengan air yang tembus dari bolongnya pot keluar ke tanah. Nah, tanahnya sudah ada seledri. Ada tanaman lain juga. Ada tanaman sayur ya. Ya, jadi dengan cara seperti ini cangkokan yang kita potong akan cepat besar karena kita sering akan merawatnya. Dan tidak membosankan lagi untuk merawatnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa, setelah 1 minggu atau 2 minggu lagi, kita bisa kocor dengan pupuk cair yang sering kita bahas ya. Jadi pupuk cairnya mungkin kita pakai dosis 1:20 atau 25 pertamanya ya. Ya, jadi seperti inilah videonya teman-teman, cara merawat cangkokan agar tumbuh subur dan cepat besar ya. Sangat gampang sekali dan sangat menyenangkan. Terima kasih telah menonton.